Halo Sobat Survivor, bagaimana kabar Anda? Semoga di masa pandemik ini Anda selalu sabar untuk tetap di rumah aja dan bila diperlukan untuk keluar rumah, Sobat Survivor selalu mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan dari pemerintah daerah tempat tinggal Anda. Sobat Survivor, tahukah Anda bahwa Bank Indonesia telah melakukan survei terhadap 3.719 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya, terjadi penurunan kegiatan dunia usaha di kuartal pertama di tahun 2020 selama pandemi corona. Namun ada juga bisnis-bisnis yang masih bertahan dan justru moncer di tengah mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Berikut 5 bisnis tersebut yang dirangkum dari berbagai media daring di Indonesia. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe di sudut kanan bawah layar video ini. Klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang unik dari channel Asian Survivor. Mari kita dukung channel ini untuk membagikan informasi yang menambah wawasan kita semua. Yang pertama adalah konveksi APD. Di tengah wabah virus corona yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, permintaan kebutuhan APD dan masker melonjak drastis. Hal ini disadari betul oleh pelaku usaha UMKM konveksi untuk memproduksi APD, termasuk masker kain yang bisa dicuci ulang dalam jumlah besar, guna memenuhi kebutuhan pasar. Saat pandemi corona masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, tentu kebutuhan APD dan masker akan terus meningkat karena kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19. Apalagi penularannya begitu cepat. Keuntungan lainnya ialah terjaganya keberlangsungan bisnis bagi pelaku usaha APD dan masker, sehingga menutup kemungkinan terjadinya PHK bagi para pekerjanya. Yang kedua adalah masker kain. Meski masker kain tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotik, biasanya tersedia dengan merek Sensi, Nexcare, atau Altamed. Setidaknya menggunakan masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan terhadap droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan, sehingga kebutuhan masyarakat akan masker kain sangat meningkat. Yang ketiga adalah hand sanitizer. Sejak virus corona menyerang, permintaan pasar akan hand sanitizer juga berubah begitu pesat. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh kuman pada kulit untuk menghindari penularan virus corona membuat penjualan hand sanitizer naik begitu pesat. Hal tersebut membuat banyak orang berburu hand sanitizer dan sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal ini dapat menjadi peluang dalam memulai usaha karena permintaan hand sanitizer yang tinggi. Yang keempat adalah penjualan rempah-rempah. Berbagai jenis rempah-rempah di Indonesia banyak dijadikan obat herbal sebab dapat meningkatkan imunitas tubuh. COVID-19 ini memang menyerang sistem kekebalan tubuh. Bahkan Presiden Joko Widodo mengaku sering meminum olahan jamu rempah Indonesia agar imunitas tubuhnya semakin kuat melawan COVID-19. Jenis rempah seperti jahe merah bahkan sempat mengalami kelangkaan di pasar karena diburu oleh masyarakat Indonesia. Diyakini dapat membantu memulihkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima adalah makanan beku. Mengisolasi diri di rumah artinya tidak boleh keluar rumah kecuali akibat urusan yang benar-benar mendesak. Situasi ini bisa menjadi peluang usaha karena banyak keluarga terpaksa menyimpan makanan agar intensitas keluar rumah bisa dikurangi. Makanan yang Anda jual harus yang bertahan lama dan praktis. Misalnya makanan beku yang sudah dikemas sehingga akan bertahan lama, ataupun makanan ringan yang bisa menjadi camilan sehari-hari.
Demikian informasi penting yang kami bagikan terkait kelima bisnis yang masih bertahan dan moncer di tengah mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Semoga menginspirasi buat Anda yang mau memulai usaha tersebut. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Simak terus Asian Survivor.